Oh iya Pak. Suaranya kecil ya, Mas? Oh kecil. Mm-mm. Nggak pakai headset soalnya Pak. Oke. Silakan, Mas. Mas Oh iya. Anggi ini kakak kelas Anda ya. Kebetulan bimbingan saya ya, bimbingan skripsinya. Ya, minggu ini dia kayaknya proposalnya udah oke. Sudah mau ujian seminar. Selamat ya, Mas Anggi ya. Silakan, Iya Mas. Pak. Terima kasih. Oh ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamanya siang ini saya dan Mas Mahendra diberi kesempatan untuk apa mengisi kuliah yaitu tentang praktek cara pembuatan land cover change di Idrisi. Nah, berhubung saya dan Mas Mahendra juga masih dalam tahap belajar, jadi kita sekedar sharing-sharing saja ya. Dan ini saya dan Mas Mahendra akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan land cover change. Nah, itu pertama kita menggunakan ArcGIS untuk pembuatan data variabel independen yang akan kita input di Idrisi. Kalau sekiranya dicontohkan satu atau itu nggak apa-apa, Pak. Silakan Mas, tapi belum kelihatan ya kalau Anda sudah share screen ya. Oh ya, nanti untuk yang pengolahan data variabel ini akan dipraktekkan oleh Mas Mahendra. Silakan Mas Mahendra. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Anggi sama Pak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Baik, mohon izin share screen ya. Pak Hanafi, mohon izin share screen, Pak. Silahkan, ini sudah saya multiple participation. Nggih, Pak. Oke, apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah. Oke, siap. Jadi pada kali ini saya akan mencoba untuk proses Euclidean distance dan fusi untuk beberapa parameter yang akan digunakan untuk mengolah prediksi penutupan lahan di suatu wilayah. Untuk yang pertama ini saya akan mencoba untuk proses Euclidean distance untuk parameter sungai yang sudah saya klip dengan wilayah kajian. Ini saya yang pertama proses Euclidean distance dulu. Ada di ArcToolbox di bagian Spatial Analysis Tools. Kemudian di submenu distance pilih ini Euclidean distance. Klik 2 kali, muncul jendelanya. Ini untuk input raster atau feature source data, pilih yang sungai ini. Terus kemudian lokasi simpanan outputnya kemana. Diberi nama misalkan ed sungai. Dengan ekstensi files img. Soalnya kenapa img? Karena di Idrisi Salva itu dia lebih familiar pakai file ekstensi img daripada TIFF. Nah, sebelum memprosesnya ini klik environment dulu. Processing extends kita pilih yang ini LU 2002. Ini citra yang sudah diklasifikasi supervise gitu. SEMAS layar LU ini. Terus untuk
output coordinates ini perlu diubah menjadi UTM ya. Karena kalau tidak diubah menjadi UTM, biasanya dia otomatis ngikut pakai decimal degree. Kalau decimal degree, dia konsekuensinya di output cell-nya ini dia akan jadi bilangan desimal. Untuk menjadi bilangan yang bulat harus diubah ke UTM dengan satuan meter. Dan cell size yang tadi 158 tadi diubah jadi 30 meter karena disesuaikan dengan citra input yaitu lensa 8 punya resolusi spasialnya 30 meter. Kalau sudah di setting semua, klik OK. Kita tunggu prosesnya sebentar untuk Euclidean distance ini. Nah, jadi hasilnya untuk Euclidean distance seperti ini, teman-teman. Ada kelasnya masing-masing. Terus selanjutnya kita Fuzzy membership itu ada di menu Spatial Analysis Tool, kemudian submenu overlay, pilih Fuzzy membership. Fuzzy membership, kita pilih yang tadi hasil Euclidean distance sungai, output menu, output location di tempat yang sama buat yang Fuzzy ED tadi. Misalkan kasih nama Fuzzy sungai. Oke, untuk membership type kita pilih linear. Environment seperti tadi. Kemudian klik OK. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini. Hasil rasternya dia ada informasi mengenai angka yaitu 0 dan 1, di mana yang 1 dia tidak ada pengaruh dan 0 dia memiliki pengaruh. Buat Mas Anggi, tolong ya nanti kalau misalkan saya ada salahnya tentang 1 dan 0-nya itu apakah ada pengaruh atau tidak memiliki pengaruh, mohon diingatkan jika keliru. Agak lupa saya. Soalnya masing-masing parameter, misalkan sungai, jalan, terus garis pantai, dan lain-lain itu angka 1 dan 0-nya ini memiliki arti yang berbeda. Ini untuk yang sungai. Terus selanjutnya untuk yang jalan. Untuk yang jalan prosesnya sama. Euclidean distance. Kita pilih jalan. Sama ini jalan, edit jalan. .img. Kita ubah dulu processing extend, terus koordinat dijadiin UTM dulu. Mas Mahendra, saya potong sebentar ya. Oh, nggih, monggo, Pak. Oke, yang dimaksud Fuzzy, yang dimaksud Euclidean distance itu kemarin kan saya sudah menyampaikan ya. Ada beberapa parameter batasan yang semakin dekat ke sesuatu pengaruh, dia akan bisa
semakin besar pengaruhnya, semakin jauh pengaruhnya juga bisa semakin sedikit. Makanya ada equidistant di sini. Sedangkan fungsi fuzzy di sini adalah mengeneralkan ya, mengeneralkan untuk menjadi bilangan biner 0 dan 1. Nah, kenapa disampaikan Mas Mahendra tadi bisa bervariasi, ada yang 0 dan 1 itu pengaruhnya beda-beda, karena kadang-kadang suatu constraint objek itu bisa memberikan pengaruh yang berlawanan. Kadang-kadang semakin tinggi nilai itu bisa mempengaruhi semakin besar, ada yang semakin rendah nilai itu semakin besar pengaruhnya. Jadi misalnya dekat dengan jalan, itu pengaruhnya besar, maka suatu permukiman mudah dipengaruhi, maka biasanya nilainya besar. Sedangkan berdekatan dengan sungai atau garis pantai, atau mungkin terlalu dekat dengan pabrik, maka permukiman menjadi tidak sehat, misalnya seperti itu. Maka nolnya bisa dibalik, diinverse seperti itu. Nah, kurang lebih yang dimaksud Mas Mahendra seperti itu. Monggo dilanjut saja, Mas. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, Pak Hanafi, matur suwun. Saya lanjut ya. Untuk ini udah saya ubah tadi, terus klik OK. Kita tunggu prosesnya sebentar. Ya, sampai. Terus fuzzy membership. Kita pilih hasil olahan equidistance jalan. Terus ini outputnya. .img, jangan lupa untuk ekstensi. Kita pilih linear. Untuk yang jalan ini maksimum dan minimumnya bisa dibalik ya. Ini yang dibalik ini jadi 0. Seperti itu. Terus environment. Jangan lupa buat environment setting. Oke. Lalu klik OK. Nah, jadi untuk jalan dan sungai dia punya nilai yang sebenarnya sama, tapi maksud dari nilainya ini berbeda walaupun nilainya sama. Oke. Sungai. Terus kemudian saya contohkan lagi untuk variabel lereng. Untuk lereng kita reclass dulu. Reclass jadi 5 kelas. Ganti jadi persen. 8, 15, 25, 45. 100 ini menggambarkan lebih dari 45%. Output formatnya TIFF dan OK. Nah, kemudian untuk slope prosesnya hanya Euclidean distance saja.
.img. Environment koordinat diubah dulu. It's processing extent sama kayak yang tadi. Ini diubah jadi 30. Prosesnya agak berat sepertinya. Ini. Nah, jadinya seperti ini kalau slope. Mungkin 3 parameter yang bisa saya contohkan pembuatan Euclidean distance sama proses fuzzy. Mungkin bisa ke Mas Anggi buat pengolahan prediksi penutupan lahannya dengan menggunakan Idrisi Selva. Baik, terima kasih Mas Mahendra. Mas Mahendra telah mempraktekkan bagaimana cara pengolahan untuk data variabel yang akan diinput di software Idrisi. Nah, data variabel sebelum diinput ke software Idrisi itu perlu dilakukan analisis jarak, yaitu dengan Euclidean distance, dan dinormalisasi datanya jadi 0 dan 1 itu pakai fuzzy membership. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan land cover change di Idrisi. Sebentar, saya share screen. Share screen. Oh, udah terlihat ya? Sudah, Mas. Oke, ini adalah tampilan software Idrisi. Jadi untuk membuat peta perubahan penutup lahan, nah kita membutuhkan data penutup lahan tahun awal atau X dan peta penutup lahan tahun akhir atau Y. Jadi pada praktek kali ini kita akan menggunakan peta penutup lahan tahun 2002 dan peta penutup lahan tahun 2008. Jadi ada 2 peta penutup lahan dengan tahun yang berbeda. Selanjutnya peta penutup lahan tersebut didapatkan dari hasil digitasi bisa atau hasil klasifikasi multispektral, bisa supervised atau unsupervised. Nah, klasifikasi multispektral bisa dilakukan pada software ArcGIS. Untuk datanya bisa pakai citra Sentinel, bisa pakai citra Landsat, atau lebih bagus lagi bisa pakai CSRT. Terus selanjutnya selain data peta penutup lahan 2 tahun itu, kita membutuhkan data variabel pengubah atau variabel independen. Jadi dalam kajian penutup lahan yang kita praktekkan ini, kita akan menggunakan beberapa data variabel.
di antaranya yaitu kemiringan lereng, jalan gabungan, pusat kegiatan, lahan terbangun, sungai, dan garis pantai. Nah, variabel itu sudah dilakukan analisis jarak dan normalisasi data tadi yang dilakukan oleh Mas Mahendra ya. Terus selanjutnya bisa kita impor data variabel tersebut. Yang pertama kita ke tool file, terus import. Kita pilih yang software specific format. Terus kita pilih yang RDDRIS atau RDAS. Nah, untuk kita pilih yang RDAS file, terus browse, cari tempat penyimpanan data land cover yang format RST yang diolah di ArcGIS tadi. Olahan ArcGIS. Nah, saya akan pakai data ini. Terus untuk outputnya, land cover 2002. Formatnya masih RST. Save. Oke. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Terus kita import juga data tahun 2018. Caranya sama, import software specific format, terus RDDRIS, RDAS. RDAS filenya kita input data land cover tahun 2008. Terus lokasi penyimpanannya. Cover 2008. Ya, oke. Nah, ini tampilan land cover tahun 2008. Nah, ini kan data raster hasil klasifikasi ini belum terdapat kelasnya ya. Jadi kita akan melakukan pengkelasan secara manual berdasarkan kelas aslinya. Nah, caranya kita ke data entry, terus edit. Nah, di sini kita akan masukkan angka 1, spasi 1, 2, spasi 2, 3, 3, 4, 4, 5, dan 5. Nah, ini kenapa dimasukkannya angka? Karena data raster itu sifatnya integer. Makanya itu tidak string. Jadi inputnya itu berupa angka seperti ini. Terus kita save saja. Kita kasih nama kelas kelas 2002 LC2. Nah, untuk format kelas ini pakai format AFL atau attribute values file. Save, pilih yang integer, oke. Terus selanjutnya kita pergi ke segment, pilih yang raster file, yang feature definition image kita pilih yang data raster land cover tahun 2002 tadi yang sudah diinput di DRIS. Land cover
Terus output image-nya kita akan taruh tempat di mana tempat penyimpanan. LC 2002 ASIC. Formatnya tetap raster file. Terus yang atribut values file-nya kita pilih yang kelas hasil entry tadi. Pakai yang kelas 2002 apa ya? Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi data raster hasil olahan di ArcGIS tadi bakal dikelaskan lagi di software Idris ini. Nah, oke. Yang line cover yang 2008 juga caranya sama seperti yang line cover 2002. Terus selanjutnya, selain data line cover ini, kita membutuhkan data variabel. Saya contohkan saja untuk import datanya. Importnya sama, software specific format, terus rdidris, rdas filenya. Kita coba ya. Ini ya, bentar. Oh ya, kita coba yang kawasan strategis. Terus outputnya kawasan strategis. Formatnya REST. Oke. Nah, hasilnya seperti ini tampilannya. Ini hasil import data kawasan strategis. Nah, kawasan strategis ini merupakan variabel pengubah yang sebelumnya diolah dengan analisis jarak dan fuzzy membership di ArcGIS tadi. Lalu kita import ke Idrisi untuk sebagai parameter pengubah perubahan penutup lahan. Nah, jadi kita ada data line cover 2002, terus line cover 2008, dan variabel pendorong. Oke, saya importnya hanya satu saja karena sudah saya import semuanya. Tinggal kita ke pemodelan langsung. Keluarkan. Terus selanjutnya kita ke modeling. Terus environmental simulation model. Kita pilih yang land change modeler. Nah, ini tampilan tool modelan. Nah, di LCM project parameter, kalau kita kalau kita ingin buat project baru, benar-benar baru, kita akan menggunakan create new project. Terus di input data early land cover image-nya, yaitu tahun 2002, yang later land cover image tahun terakhir, yaitu tahun 2008. Nah, berhubung kita akan menggunakan project yang sudah dicoba, kita pakai yang use existing project. Jadi kita pakai yang ini. Nah, nanti
kalau kalian buat baru input early land cover image-nya 2002 hasil assessment tadi ya. Nanti ini otomatis bakal terisi tahun 2002 dan tahun 2008. Oke, terus kita continue. Nah, di sini pada change analysis kita ditampilkan oleh diagram pertumbuhan dan pengurangan, diagram pertumbuhan dan pengurangan penutup lahan. Oke, kita di sini dapat melihat bahwasannya vegetasi, penutup lahan vegetasi dari tahun 2002 ke 2008 mengalami pengurangan sebesar 311.300 hektar ya. Sedangkan vegetasi juga mengalami pertumbuhan sebanyak 164.006 hektar. Oh ya lupa. Jadi ini satuannya hektar. Oh, tadi piksel ya, maaf. Ini hektar. Jadi vegetasi itu berkurang seluas 28.000 hektar dan mengalami penambahan sebesar 14.761 hektar. Pada lahan sawah mengalami pengurangan sebesar 19.800 hektar dan juga mengalami pertumbuhan sebesar 11.430 hektar. Untuk yang lahan terbangun, dia tidak ada pengurangan, yang hanya ada penambahan saja, karena lahan terbangun itu akan terus berkembang. Ini pertumbuhannya seluas 2.444 hektar. Terus ke change map. Pada map change yang ignore transition, kita nggak usah centang ya. Yang centang itu kalau seandainya, yang centang ini kalau seandainya kita mau menghilangkan atau mengabaikan proses perubahan yang kurang dari 1.000 hektar. Jadi kita nggak usah centang, karena satu piksel itu sangat penting. Lalu kita akan melihat perubahannya. Kita create map. Nah, ini adalah tampilan perubahan dari tahun 2002 ke tahun 2008. Jadi di sini keterangannya bisa dilihat yang warna merah. Di sini dari lahan terbuka berubah menjadi lahan terbangun. Jadi dapat ditampilkan perubahan dari yang awalnya penutup lahan terbuka berubah menjadi penutup lahan terbangun. Kemudian yang dari sawah ke lahan terbangun warna hijau. Nah ini ya. Ini bisa dilihat dari simbol warnanya. Itu yang menunjukkan perubahannya. Nah, ini dari sawah ke lahan terbangun. Oke. Gimana untuk yang warna hitam ini? Nah, yang warna hitam ini artinya dia itu no data atau tidak ada datanya. Kenapa? Karena dia itu persisten atau tidak mengalami perubahan. Nah, di saat teman-teman pixel lainnya mengalami perubahan, dia tetap persisten atau bertahan. Yang ini.
dia persisten. Gimana cara menampilkan peta persisten atau peta yang tidak mengalami perubahan? Nah, kita ke change map aja, ke map persisten, terus kita create map. Nah, ini hasilnya. Map persisten. Nah, yang hitam ini sama, dia no data. Nah, berarti yang hitam itu adanya perubahan penutup lahan. Berarti yang berubah penutup lahannya itu hampir semua kelas. Jadi yang hitam ini yang berubah. Yang ada warnanya dia yang persisten. Terus map gains and loss. Nah, sini kita juga dapat melihat bagaimana pengurangan dan pertumbuhan dari lahan terbuka. Kita contohkan lahan terbuka. Di sini yang merah adanya pengurangan dan yang hijau ada penambahan. Nah, persebarannya di sini yang merah itu dia mengalami pengurangan lahan terbuka ya. Terus yang hijau ini adanya pertumbuhan lahan terbuka. Kita coba yang lahan terbangun, create map. Nah, ini tampilan dari gains and loss lahan terbangun. Ini lahan terbangun semuanya warnanya hijau ya. Warnanya hijau atau gains. Kenapa? Karena lahan terbangun tidak ada pengurangan atau tidak ada yang berubah. Jadi lahan terbangun itu identik dengan pertumbuhan lahan terbangun. Nah, jadi ini tidak ada yang loss atau tidak ada yang warna merah. Terus selanjutnya map the transition from lahan, kita coba yang lahan terbuka ke lahan terbangun. Nah ini, jadi ini perkembangan dari lahan terbuka ke lahan terbangun. Yang nol ini no data, yang merah ini ya. Jadi awalnya ini tuh lahan terbuka, terus dia mengalami perubahan menjadi lahan terbangun. Terus di exchange between kita juga dapat melihat pertukaran penutup lahan. Nah ini, jadi dari pertukaran penutup lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Yang merah lahan terbuka ke lahan terbangun, yang kuning lahan terbangun ke lahan terbuka. Jadi di sini simbolnya berwarna merah semua ya, karena tidak ada perubahan dari penutup lahan terbangun menjadi penutup lahan terbuka. Yang hanya ada penutup lahan terbuka menjadi penutup lahan terbangun. Nah, itu enaknya pakai Idrisi kita dapat membuat peta perubahan, kita dapat membuat peta persisten atau peta yang tidak mengalami perubahan, kita dapat melihat penutup lahan mana yang hilang dan penutup lahan mana yang bertambah. Dan kita juga dapat melihat pertukaran dari penutup lahan semula ke penutup lahan yang baru. Terus untuk selanjutnya ke transisi potensial. Yang transisi potensial ini yang pada transition submodel. Nah ini kita akan memilih
perubahan penutup lahan semula ke perubahan penutup lahan setelahnya. Jadi kita akan memilih dari penutup lahan terbuka menjadi penutup lahan terbangun. Yang kita pilih itu kita yes ininya. Yang tidak dipilih kita no saja. Benar Mas Anggi. Ya, Pak. Sebentar ya. Nah, minggu kemarin saya sudah menyampaikan yang namanya transition rule ya, jadi perubahan rule dari suatu jenis land cover ke land cover yang lain. Nah, ada settingnya pada menu yang ini. Jadi misalnya ada berapa jenis land cover yang nggak boleh berubah menjadi lahan terbangun, Anda bisa kendalikan di yes dan no yang ini. Nah, disitulah perannya transition rule menjadi penjaga agar beberapa land cover yang tidak mungkin berubah, misalnya perairan kok tiba-tiba atau pesisir atau laut atau sungai tiba-tiba jadi permukiman, nah itu nggak mungkin Anda kendalikan di sini. Itu. Silakan lanjut Mas Anggi. Oh iya Pak. Oh ya lupa, saya belum memberitahu penutup lahan apa aja yang akan kita pakai ya. Sorry. Untuk penutup lahan yang kita pakai, kita menggunakan 5 kelas penutup lahan. Yang pertama lahan terbangun, kedua lahan terbuka, perairan, sawah, dan vegetasi ya. Jadi dari kelima penutup lahan ini. Kelupaan. Terus untuk yang transition submodel seperti yang disampaikan Pak Nafi tadi, jadi kita memilih penutup lahan mana yang di logika dapat terjadi perubahan ke penutup lahan apa. Jadi pertama kita akan memakai lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Terus yang lahan terbuka ke perairan kita nggak usah. Terus lahan terbuka ke sawah nggak usah karena kita fokus ke lahan terbangun. Lahan terbuka vegetasi nggak usah. Perairan ke lahan terbangun nggak usah karena dari seperti yang dikatakan Pak Nafi tadi, dari perairan ke lahan terbangun itu jarang adanya ya. Nggak usah. Dari perairan ke lahan terbuka juga enggak. Perairan sawah enggak. Perairan vegetasi enggak. Sawah ke lahan terbangun iya. Karena bisa terjadi perubahan penutup lahan dari lahan sawah menjadi lahan terbangun. Terus dari sawah ke lahan terbuka enggak usah. Sawah ke perairan enggak usah. Sawah vegetasi enggak usah. Terus vegetasi ke lahan terbangun iya, karena ada kemungkinan bisa jadi. Terus dari vegetasi ke lahan terbuka nggak usah, dan vegetasi perairan juga enggak, vegetasi ke sawah enggak. Jadi kita hanya memakai 3 kategori ini, dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun, dari sawah menjadi lahan terbangun, vegetasi menjadi lahan terbangun. Nah, selanjutnya kita ke test and selection of site. Nah, di sini pada menu ini kita akan memasukkan data variabel pengubah yang akan kita gunakan. Jadi tadi kan ada kayak garis pantai, sungai, terus kemiringan lereng, jalan, dan lahan terbangun. Jadi di sini kita akan input data variabelnya. Kita browse. Bentar. Jalan gabungan. Nah, kalau udah dipilih, kita add to model. Terus masukkan lagi kawasan strategis.
terbaru. Terus add to model. Terus kita masukkan lahan terbangun. Lahan terbangun terbaru. Add to model. Masukkan garis pantai. Garis pantai. Add to model. Nggak usah banyak-banyak, Mas. Takutnya Takutnya lama. Siapa? Berarti segini aja dulu, Pak, ya? Secukupnya aja, biar Oh, iya. tahu apa variabel pembatasnya, cara nyebutnya gini, tapi nggak usah banyak-banyak, biar mereka nanti berkreasi sendiri. Oh, iya, Pak. Jadi di sini kita pakai garis pantai, nggak usah ya. Jadi di sini kita pakai jalan gabungan, kawasan strategis, sama lahan terbangun. Terus kita ke running. Nah, pada menu run transisi, di sini kita diperlihatkan ada 3 analisis pemodelan. Yang pertama MLP, yang kedua SIMWEG, yang ketiga logistic regression. Kita akan pakai yang MLP dulu. Oh ya, sebelum di running, sebelum ke run submodel, kita akan memasukkan submodel ini satu-satu ya, dari lahan terbuka ke lahan terbangun kita running, dari sawah ke lahan terbangun kita running, dan dari vegetasi ke lahan terbangun kita running juga. Jadi yang pertama dari lahan terbuka ke lahan terbangun. Oke, kita run submodel. Kok nggak ada? Kok error? Telepon. Sebentar. Coba input. Kawasan strategis. Coba kita pakai 2. Jadi kita pakai jalan gabungan sama kawasan strategis. Nah, ini proses running dari analisis NLP. Prosesnya lumayan lama ya. Untuk angka-angka di sini kita nggak usah merubah. For just information untuk semua ya, semakin kecil resolusi spasial yang Anda pakai, Mas Anggi tadi pakai 30x30 ya, semakin kecil citra yang Anda pakai resolusinya semakin bagus ya. Jumlah kelasnya semakin banyak, variabel rubahnya juga semakin banyak, itu waktu yang dibutuhkan untuk proses semakin lama. Itu for your information kalau proses raster gitu. Saya pernah ngolah kayak gini 2,5 hari baru selesai. Ini kan makanya tadi saya minta Mas Anggi pakai 2 atau 3 variabel aja, nggak usah banyak-banyak, itu takutnya nanti kelamaan. Dan semakin panjang tahun simulasinya juga semakin lama. Bukan begitu Mas Anggi? Prediksi ini juga selain menggunakan Idrisi bisa pakai Land Use Sim ya Pak, atau Celuwes ya.
kalau nggak salah software. Nah, ini hasil modul risetnya. Tadi kan kita dari lahan terbuka ke lahan terbangun dengan variabel jalan gabungan kawasan strategis. RMS-nya sekian, akurasinya 65%, dan kita akan melihat variabel yang paling berpengaruh. Most influential, yaitu variabel 1. Jadi variabel 1 ini dinyatakan variabel yang mempengaruhi, yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan lahan terbangun ini. Jadi variabel 1 yaitu jalan gabungan. Jadi yang sedikit pengaruhnya yaitu variabel 2. Least influential, yaitu kawasan strategis. Jadi dari kedua variabel ini yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan lahan terbangun yaitu di jalan gabungan. Untuk yang ini ya, untuk yang training setnya lahan terbuka ke lahan terbangun. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari sawah ke lahan terbangun. Variabelnya input lagi. Jalan gabungan. Nah, jadi satu-satu ya. Tadi lahan terbuka ke lahan terbangun, ini sawah ke lahan terbangun. Itu variabelnya juga di input lagi. Terus kita run submodel. Oh iya, untuk informasi kalau pakai analisis logistik regression ini dia pakai pendekatan matematik ya, atau pendekatan statistik. Jadi dia ada rumusnya. Tapi rumusnya sudah ada di software Idrisi. Jadi kita tinggal running submodel, nanti akan keluar hasilnya dan menyatakan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan lahan terbangun. Sebentar lagi. Kalau yang SimWeb saya belum pernah nyoba. Nah, ini hasilnya dari penutup lahan sawah ke lahan terbangun dengan dua variabel ini. Jadi kita melihat variabel 2 yang paling berpengaruh. Jadi di sini tetap jalan gabungan yang dinyatakan paling berpengaruh terhadap pertumbuhan lahan terbangun dari yang lahan semulanya yaitu penutup lahan sawah. Nah, untuk yang lahan sawah tetap jalan gabungan yang paling berpengaruh. Terus selanjutnya kita vegetasi. Oh iya, satu model kawasan. Kita running lagi dari penutup lahan vegetasi ke lahan terbangun.
Jadi ketiga-tiganya kita harus ngerunning sebelum melakukan prediksi perubahan. Nah, ini sekedar pengetahuan juga, data hasil modul ini kita bisa di-set dulu ya, di-set kalau untuk penelitian, atau bisa juga di-copy untuk hasil penelitian. Biasanya kita akan ngambil training RMS-nya, akurasi rate-nya, sama nilai ininya, nilai perubahannya dari skills. Nah, ini hasilnya keluar dari penutup lahan vegetasi menjadi penutup lahan terbangun. RMS-nya sama. Terus, nah, variabel yang paling berpengaruh, variabel 1 kita lihat, yaitu jalan gabungan. Nah, dari dua variabel ini berarti jalan gabungan yang paling dominan terhadap perubahan penutup lahan atau pertumbuhan lahan terbangun. Jadi asumsinya bahwa perkembangan lahan terbangun itu paling dominan atau cenderung tumbuh mendekati sekitar jaringan jalan ya. Jalan gabungan ini kan ada jalan lokal, ada jalan arteri sama jalan kolektor. Nah, itu pertumbuhan lahan terbangun identik mendekati jaringan jalan ketimbang yang kawasan strategis terbaru. Nah, ini menurut hasil pemodelan di Idris ini ya. Oke, setelah proses transisi potensial, kita bakal masuk ke change prediction. Di change demand modeling, kita pilih yang pemodelan Markov-Chain. Untuk tahun prediksinya kita pakai tahun 2018. Nah, kita bisa melihat matriks perubahan. Nah, ini ada perubahan dari vegetasi ke lahan terbangun sekian, dari perubahan vegetasi ke lahan terbuka sekian, dari vegetasi ke perairan sekian, dan sebagainya. Nah, ini matriksnya ya, karena kita kan pakai pendekatan seluler automata. Jadi seluler automata itu dia perubahannya berdasarkan pixel tetangganya, tetangga terdekat. Jadi dari pixel tetangga terdekat atau data awal, yaitu pixel data tahun 2002 dan 2008 itu, jadi ke tahun 2018-nya dia akan
mengikuti dari pixel tahun awal tersebut. Nah, ini tampilan matriksnya, kita bisa menganalisisnya untuk dalam penelitian. Terus nah, untuk chain allocation-nya, ini chain allocation merupakan menu untuk membuat peta prediksi ya. Jadi kita akan membuat peta prediksi tahun 2018 yang data awalnya 2002 dan 2008. Kita akan membuat peta prediksi 2018. Bisa juga kita akan membuat prediksi peta tahun 2030 misalnya, atau peta tahun 2040 misalnya. Itu bisa. Jadi di sini kita output menu. Coba di run model. Ada error. Ada error di transisi. Ada error, mohon maaf, mungkin karena variabelnya hanya 2 ya. Nah, ini pengolahan software Idris itu kadang error, kadang lancar. Sebelumnya pernah buat project juga, saya sampai berbulan-bulan, ya ini karena errornya. Nah, ini error. Intinya dari hasil pemodelan ini, nah dari run model ini kita akan mendapatkan peta penutup lahan tahun 2018, hasil simulasi ini ya. Hasil dari simulasi Idris ini. Sebelumnya saya sudah ada. Bentar, hasilnya bakal bentar, semester 7 skripsi. Nanti saya akan melihatkan hasil peta prediksi yang pernah dibuat. Nah, ini hasilnya. Jadi dari hasil pemodelan tadi, nah dari hasil running pemodelan tadi yang change allocation itu bakal jadinya seperti ini ya. Ini peta prediksi tahun 2018 hasil simulasi di Idrisi. Misal kita akan membuat prediksi tahun 2030 ya, tinggal ganti saja tahunnya di sini ya. Jadi tahun 2030. Terus ya hasilnya akan seperti ini. Jadi lahan terbangun untuk penyebarannya di sini, lahan terbuka di sini dan sebagainya. Jadi bisa dianalisis untuk penelitian bahwa pertumbuhan lahan terbangun dari tahun 2002 ke 2018 itu persebarannya kemana saja.
Terus hasil peta penutup lahan hasil prediksi ini juga dilakukan validasi. Validasinya pakai metode ROC. Nah, ini tampilannya. Tampilan ROC-nya ini ya. Untuk input image-nya itu dia hasil ini. Input image-nya hasil apa namanya? Land predict test. Pakainya yang soft. Coba. Terus yang reference image-nya itu dia pakai peta penutup lahan hasil klasifikasi multispektral. Jadi pengolahannya kayak penutup lahan kayak tahun 2002 dan 2008 tadi ya. Jadi validasi erosi ini untuk memvalidasi antara peta hasil simulasi dengan peta aktual atau peta keadaan sekarang ya. Bisa didapatkan dari hasil multispektral supervised atau unsupervised DRGs. Nah, ini kita reference image-nya. Oke, yang ini. Equal interval threshold-nya kita centang. Kalau yang ini manual, user define. Terus yang kita milih yang threshold width. Masukkan angka 80. Terus oke. Ini sampai jam berapa ya? Sebentar lagi. Nah, ini hasil validasinya. Validasi ROC. Nilai AUC-nya. Nilai AUC-nya itu di angka 0,5. Jadi validasi peta penutup lahan tahun 2018 hasil simulasi dengan peta penutup lahan 2018 yang aktual itu validasinya sekitar 0,50. Angka 0,50 itu dia dikatakan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu 1,0. Nah, ini 0,5 itu berarti dia tidak akurat ya, tidak akurat dengan peta penutup lahan yang sebenarnya. Hasil simulasi itu tadi tidak akurat. Kenapa? Karena mungkin dari saat pengolahan penutup lahan atau dari citranya yang tidak menggunakan citra resolusi tinggi ya. Semakin kalau kita pakai resolusi tinggi semakin baik nilai yang diperoleh untuk validasinya. Jadi 0,5 ini tidak sempurna dan 1 itu sempurna. Dan jarang juga ada peta penutup lahan yang ketika divalidasi itu menyentuh angka 1. Karena angka 1 itu kan sempurna ya. Ini kan kita simulasi prediksi perubahan penutup lahan tahun depan kan. Jadi itu tidak bakal menyentuh angka 1 atau tidak. Yang namanya prediksi kan kita ini ya kayak semacam memprediksikan. Jadi tidak sedikit kemungkinan itu menyentuh angka sempurna. Biasanya itu di atas 0,5, 0,6, 0,7. Nah itu terbilang baik. Untuk ini 0,5 nggak apa-apa karena ini hanya mencontohkan atau
sebagai gambaran dalam pengolahan dan cover chain di Idrisi. Nanti jika kalian mencoba sendiri, kalian bisa dimaksimalkan lagi dalam prosesnya. Baik, sekian dari praktek pembuatan peta perubahan penutup lahan dan peta prediksi penutup lahan. Nah, itu ya. Jadi software Idrisi ini menurut saya sangat simpel dan fleksibel karena kan kayak pembuatan peta perubahan penutup lahan X ke penutup lahannya itu kan kalau di ArcSys kita harus pakai algoritma dan sebagainya. Jadi kalau di Idrisi ini udah ada algoritmanya sendiri. Baik, sekian saya kembalikan lagi ke Pak Hanafi. Oke, terima kasih Mas Anggi, Mas Mahendra ya atas waktunya dan contoh prakteknya, pengolahannya ya. Oke, dalam 2 minggu ini kita sudah belajar ya bagaimana secara teori sebuah land use itu bisa mengalami perubahan secara simulasi. Kemudian minggu ini kita juga sudah praktek ya, salah satu lihat praktek lah. Nanti kalau Anda mau kita akan praktek sendiri-sendiri ya dengan kriteria sendiri-sendiri. Nah, untuk pertanyaan, karena kita sudah 4:30 ya, untuk pertanyaan Anda bisa langsung akses ke WhatsApp group atau nanti mungkin kalau mau ke Mas Anggi juga bisa akses WA sendiri nanti biar Mas Fajar Dian Mukti itu punya nomor aksesnya ya, kenal beliau satu komunitas. Nah, terima kasih sekali lagi Mas Anggi dan Mas Mahendra ya. Saya kira itu saja. Sampai jumpa minggu depan ya di kuliah kita yang lain. Karena sudah 4:30, selamat sore. Kita tutup saja. Saya stop recording. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.